Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, Bu Kalim harapkan anak-anakku tetap dalam keadaan yang sehat, beserta keluarga juga dalam keadaan yang sehat, sehingga anak-anakku tetap bisa bersemangat sekalipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, sehingga apapun yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Kepada Mas Aji, ketua kelas, silahkan memimpin doa. Ya, baik, terima kasih Bu Kalim. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, hendaklah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah, terima kasih Mas Aji. Semoga dengan doa tadi dapat memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua. Sebagai informasi, hari ini Bu Kalim melaksanakan pembelajaran uji kompetensi pada perkuliahan PPG di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Kalim mau menanyakan terlebih dahulu, sudahkah kalian mengisi presensi di link PJJ SMK Negeri 8 Semarang? Iya. Terima kasih kalian sudah mengisi presensi di link PJJ di SMK Negeri 8 Semarang agar kegiatan hari ini dapat terekam dengan baik. Nah, anak-anakku, Bu Kalim ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, anak-anakku, Bu Kalim ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu, masih. Masih. Tentang apa? Teks prosedur. Adakah yang masih ingat secara rinci teks prosedur yang bagaimana yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Menganalisis informasi teks prosedur. Luar biasa Mbak Happy, masih ingat secara detail pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis informasi pada teks prosedur, yaitu tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Kalau begitu, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 4.1, yaitu merancang teks prosedur berdasarkan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bu Kalim akan menayangkan terlebih dahulu media pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini, yang sudah Bu Kalim unggah di YouTube dan juga sudah Bu Kalim unggah di Google Classroom.
kalian menyaksikan tentang media pembelajaran yang sudah Bu Kalim buat, tentunya kalian semakin ingat dan semakin paham tentang teks prosedur. Kalau begitu, Bu Kalim ingin mempresentasikan contoh teks prosedur yang baik dan benar kepada kalian, sehingga kalian punya gambaran menulis teks prosedur. Pada layar kalian sudah ada contoh teks prosedur, yaitu cara mematikan PC atau laptop. Sebelum kita membahas lebih lanjut, berdasarkan apa yang kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya, kira-kira cara mematikan PC atau laptop ini termasuk jenis teks prosedur apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Happy, silahkan. Teks prosedur tersebut jenisnya teks prosedur kompleks. Luar biasa Mbak Happy, terima kasih. Nah, adakah yang masih ingat jenis-jenis teks prosedur pada pertemuan sebelumnya selain teks prosedur kompleks yang disebutkan oleh Mbak Happy? Saya, Bu. Ya, siapa? Selain teks prosedur, saya Noci. Ya. Iya, Mas Inoci, silahkan. Selain teks prosedur kompleks, ada teks prosedur sederhana sama teks prosedur protokol. Betul. Nah, apa yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Mas Inoci tadi sudah benar, bahwa jenis teks prosedur yang ada pada pertemuan sebelumnya adalah ada 3, yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Nah, selanjutnya, dari apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, teks prosedur yang ada di layar kalian ini memiliki struktur apa saja? Siapa yang bisa? Silahkan. Silahkan Mas Alif. Saya, Bu. Iya. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang bisa menambahi lagi? Atau itu sudah benar? Saya, Bu. Iya, Mas Kurang Fajar, silahkan. judul. Betul. Nah, Kurang judul. struktur pada teks prosedur yang ada di layar kalian itu ada 3, yaitu judul, pernyataan umum, dan langkah-langkah. Setelah kalian mengetahui tentang struktur teks prosedur yang ada di depan, maka Bu Kalim ingin bertanya, apa itu pernyataan umum dan apa itu langkah-langkah? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Pernyataan umum. Pernyataan Fajar. umum. Dengan Mas Fajar? Ya. Ya. Apa Ya. itu pernyataan umum, Mas? Pernyataan umum berupa gambaran umum atau gambaran awal teks prosedur. Siapa yang bisa menambahi lagi? Adakah yang bisa menambahi lagi pernyataan dari Mas Rian? Misalnya berupa pemaparan tujuan. Terima kasih Mbak Dewi dan Mas Fajar. Pernyataan umum itu adalah gambaran awal atau deskripsi awal, biasanya berisi pemaparan tujuan atau pemaparan hasil yang ingin dicapai atau didapatkan. Kalau begitu, apa itu langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Dewi silakan. Langkah-langkah itu tahapan yang harus dilakukan, Bu. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan, luar biasa Mbak Dewi. Setelah kalian memahami tentang teks prosedur beserta strukturnya, serta apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapannya, maka tugas selanjutnya adalah kalian menyaksikan video tentang pembuatan slime yang ada di YouTube yang sudah Bu Kalim unggah di Google Classroom kalian, sehingga kalian bisa mencermatinya lebih baik lagi. Cetaphil Gentle Skin Cleanser membersihkan sekaligus melembabkan. Oh iya, sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Selain syarat di atas, teman-teman harus subscribe semua channel Aruna.
Aruna Drena, Aruna Drena TV, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Oliih. Pastikan teman-teman meninggalkan jejak komentar di setiap videonya. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Bukti share bisa dikirim via WhatsApp Aruna. Nomornya ada di pojokan video ini ya teman-teman. Sekarang langsung ke tutorialnya. Nah, ini lamp box ya teman-teman. Aruna barusan beli di toko bangunan. Harganya Rp15.000. Oh iya, ini ada bonusnya. Sabun colek loh. Sabun colek ini bisa digunakan juga sebagai aktivator. Aruna buka dulu ya. Nah, sekarang siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lamp box-nya ya. Tuang lamp box ke dalam wadah. Ini secukupnya aja, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika sudah, Aruna ratakan sebentar ya. Selanjutnya siapkan sabun cairnya. Kali ini Aruna pakainya sabun Gift. Ini boleh dengan sabun lain teman-teman. Pakai sabun Biore juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya siapkan aktivator. Video pembuatan aktivator ada di sini. Klik tata di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Jika belum menggumpal, bisa ditambah kembali sabun cairnya. Tambah juga dengan aktivator. Kembali aduk-aduk. Sabun cairnya ya. Kembali aduk-aduk. Jika masih lengket, bisa ditambah dengan aktivator. Tambah juga sabun cairnya. Terus aduk-aduk. Udah mulai membersihkan wadah, tapi masih lengket. Kembali aduk-aduk.
Kita tes dulu ya slime-nya. Udah lumayan nih, karena campur-campur pakai tangan ya. Tapi masih agak lengket nih, karena tambah sabun cair. Campur-campur menggunakan tangan. Nah, udah jadi nih slime 3 bahannya. Aruna main-mainkan dulu ya. Wah, bagus banget nih, gampang banget kan bikinnya? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah! Setelah kalian menyaksikan video pembuatan slime yang ada di presentasi tadi, yang juga Bu Kalim unggah di Google Classroom, kira-kira kalimat apa yang terbesit dalam pikiran kalian ketika harus diaplikasikan ke pernyataan umum atau langkah-langkah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Happy? Di pernyataan umum, kira-kira kalimat apa yang ada di sana, Mbak Happy? Slime adalah salah satu mainan favorit anak-anak zaman sekarang. Luar biasa, Mbak Happy itu adalah salah satu kalimat yang bisa digunakan pada gambaran umum. Kenapa? Karena di sana tadi Mbak Happy mengatakan bahwa slime adalah pengertian itu boleh dituliskan pada pernyataan umum. Nah, kalau itu di pernyataan umum, kalau di langkah-langkah, kira-kira kalimat apa yang ada di langkah-langkah? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, Mbak Hana. langkah-langkah, Heeh. langkah-langkahnya, tuangkan sabun dan lem serta gom ke wadah. Oh ya, berarti tuangkan bahan-bahannya. Ada slime, gom, dan lem ke wadah. Ya, itu adalah langkah-langkah karena ada kata-kata perintah yaitu tuangkan. Nah, anak-anakku, setelah kalian bisa memahami pernyataan umum dan langkah-langkah pada video yang ada di YouTube tadi, silahkan kalian keluar dulu dari Google Meet ini untuk membuat teks prosedur berdasarkan video tadi. Setelah selesai, silahkan diunggah di Google Classroom dengan link yang sudah Bu Kalim bagikan di WA grup kelas kalian. Lalu 30 menit lagi kita akan masuk ke Google Classroom ini, ke Google Meet ini untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. 30 menit cukup? 30 menit cukup? Kan? Iya, cukup. Oke. Cukup sekali. Terima kasih, silahkan keluar dulu. Baik, kita bertemu lagi di Google Meet ini 30 menit kemudian. Selamat mengerjakan anak-anakku.
Selamat datang anak-anakku di Google Meet dengan Bu Kalim lagi. Setelah Bu Kalim lihat di Google Classroom, ternyata sudah semua siswa mengunggahnya. Nah, setelah Bu Kalim lihat semua siswa mengunggahnya, adakah yang mau presentasi di sini? Siapa? Saya Bu. Ya, Mas Aji, silahkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, lem fox. Kedua, sabun. Ketiga, obat gom. Langkah-langkahnya, pertama, siapkan wadah. Kedua, masukkan lem fox dan sabun cair. Ketiga, campurkan kedua bahan tersebut. Keempat, setelah tercampur, masukkan obat gom. Kelima, aduk hingga tercampur. Dan keenam, sekarang sudah bisa dimainkan. Nah, Terima kasih, Bu. ya, luar biasa Mas Aji. Kira-kira ada yang mau menanggapi tidak apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Aji? Sudah benarkah? Sudah tepatkah? Sudah sesuaikah dengan pernyataan umum dan langkah-langkah? Belum, Bu. Belum. Kenapa Mbak Dewi? Karena belum ada pernyataan umumnya. Karena belum ada pernyataan umumnya. Sedangkan Mas Aji tadi hanya mempresentasikan bahan dan Langkah-langkahnya. langkah-langkah. Coba kalau begitu sekarang Mbak Dewi Bu Kalim minta untuk mempresentasikan teks prosedur yang sudah dibuat. Cara membuat slime. Slime merupakan mainan yang terbuat dari lem, biasanya digunakan untuk membersihkan debu di keyboard. Berikut cara membuatnya. 1. Siapkan bahan-bahan berupa tempat untuk membuat slime, kemudian lem putih, sabun cair, dan gom. 2. Masukkan lem dan beri sabun cair, lalu diaduk. 3. Masukkan gom, lalu aduk lagi sampai adonan kental. 4. Kemudian beri sabun cair lagi dan aduk lagi. 5. Aduk lagi sampai adonan slime jadi sampai adonan tidak lengket lagi. Iya, nah ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dibacakan oleh Mbak Dewi? Saya, Bu. Ya, Mas Inoci, kenapa? Teks prosedur yang sudah disusun oleh Mbak Dewi. Udah benar, Bu. Sudah benar. Karena sudah memenuhi struktur seperti judul, tujuan, dan langkah-langkah. Inoci, tanggapan Mas Inoci bagus sekali. Nah, sekarang Bu Kalim minta Mas Inoci untuk mempresentasikan hasil yang telah disusun. Silahkan Mas. Ya, Bu. Iya. Cara membuat slime. Slime adalah salah satu mainan favorit untuk anak-anak yang dapat kita beli di toko mainan. Namun sebenarnya kita juga bisa membuat slime sendiri di rumah. Berikut ini adalah caranya. Alat dan bahan. 1. Lem putih. 2. Sabun cair. 3. Gom atau aktivator slime. 4. Sendok atau pengaduk lainnya. 5. Mangkok atau wadah lainnya. Langkah-langkah. 1. Masukkan lem dan sabun ke wadah lalu aduk. 2. Masukkan aktivator slime ke wadah yang sama lalu aduk hingga mengental. 3. Aduk hingga adonan berbentuk gel dan tidak lengket. 4. Slime siap digunakan. Luar biasa. Terima kasih untuk Mas Aziz. Nah, adakah yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan Mas Aziz? Oh, Mbak Happy? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Happy. Teks prosedurnya udah bagus, Bu. Sudah lengkap. bagus. Kenapa? Ada strukturnya, udah lengkap. Ada judul, pernyataan umum, dan langkah-langkah. Bahkan ada alat dan bahannya. Lebih tepat lagi karena punyanya Mas Inoci atau teks prosedur yang disusun oleh Mas Inoci ditambah dengan bahan-bahan, sekalipun bahan-bahan itu sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak, tapi itu akan jadi lebih lengkap. Kalau begitu Bu Kalim ingin mengetahui teks prosedur yang telah Mbak Happy susun. Silakan Mbak Happy. Cara membuat slime. Slime merupakan salah satu mainan favorit anak-anak zaman sekarang. Mainan ini bisa dibeli di banyak toko mainan, tapi sebenarnya kita bisa membuat slime sendiri di rumah. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Alat dan bahan. 1. Lem putih. 2. Sabun cair. 3. Gom atau slime aktivator. 4. Wadah. 5. Sendok.
Langkah-langkah. 1. Masukkan lem putih ke dalam wadah. 2. Campurkan sabun cair dengan lem, lalu aduk menggunakan sendok hingga merata. 3. Teteskan gong ke adonan lem sedikit demi sedikit sambil diaduk. 4. Aduk adonan slime sampai tidak menempel di wadah. 5. Beri pewarna pada slime sesuai selera. 6. Mainkan slime yang sudah dibuat. Terima kasih Mbak Happy. Ternyata anak-anakku luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Nah, mana tepuk tangannya? Ya. Nah, anak-anakku, dari keempat teman kalian yang sudah presentasi ini, kira-kira siapa yang paling tepat? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Saya Bu Fajar. Mas Fajar, silahkan. Yang sudah tepat teks prosedurnya yaitu Mas Inoci sama Mbak Evi. Mas Inoci sama Mbak Happy. Kenapa Mas Fajar? Ya, karena ya sudah ada strukturnya teks prosedur yaitu judul, pernyataan umum, dan langkah-langkah. Dan bahkan ada bahan di dalam teks prosedurnya. Terima kasih Mas Fajar. Nah, di Ya antara Bu, sama-sama. Iya, terima kasih. Di antara keempat teman kalian tadi yang sudah presentasi, sebenarnya Mbak Dewi, Mas Aziz, atau Mas Inoci, dan Mbak Happy itu sudah benar. Kenapa? Karena sudah memuat struktur teks prosedur mulai dari judul, pernyataan umum, dan langkah-langkahnya. Yang belum benar, yang kurang tepat adalah Mas Aji. Kenapa? Karena di dalam teks prosedur yang sudah disusun oleh Mas Aji belum ada pernyataan umum. Tetapi yang paling tepat adalah pernyataan atau teks prosedur yang sudah disusun Mbak Happy. Kenapa? Karena pernyataan umum yang disampaikan oleh Mbak Happy lebih lengkap deskripsinya dibandingkan Mbak Dewi ataupun Mas Inoci. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum pembelajaran ini berakhir, Bu Kalim ingin bertanya terlebih dahulu, simpulan apa yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari teks prosedur? Siapa yang mau memberikan simpulan? Saya Bu. Oh, Mbak Dira, silahkan Mbak Dira. Jadi hari ini kita mempelajari tentang menyusun teks prosedur dengan tujuan, langkah-langkah, dan pernyataan umum dengan benar. Terima kasih Mbak Dira, luar biasa. Nah, anak-anakku, dari simpulan yang sudah disampaikan oleh Mbak Dira tadi, simpulan pembelajaran hari ini adalah mempelajari teks prosedur yang harus disusun berdasarkan judul, pernyataan umum, dan langkah-langkahnya. Kalau begitu, manfaat apa yang dapat kita peroleh setelah kita belajar tentang teks prosedur? Adakah yang mau menyampaikan gagasannya atau pernyataannya? Oh, siapa? Saya Bu. Siapa? Mas Maulana. Iya, silakan Mas Maulana. Iya Bu. Manfaatnya kita dapat mengetahui cara atau langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar. Prosedur itu sangatlah mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Setelah kita dapat menarik simpulan dan juga manfaat pada pembelajaran kali ini, maka Bu Kali memberikan tugas lanjutan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini adalah silahkan kalian, anak-anakku, membuat teks prosedur sesuai dengan mata pelajaran produktif yang ada di jurusan kalian. Karena kalian anak-anak TKJ, maka Bu Kali bisa memberikan ide, yaitu 1. Bisa membuat teks prosedur cara merakit komputer. Yang kedua, teks prosedur cara mengclipping kabel. Nah, setelah kalian mendapat tugas lanjutan ini, silahkan kalian buat di Word, lalu diunggah di Google Classroom seperti tugas sebelumnya. Sebelum Bu Kali mengakhiri pembelajaran kali ini, Bu Kali menyampaikan terima kasih. Jika dalam pembelajaran kali ini masih ada hal yang kurang dipahami, bisa kita diskusi di WA grup kelas kita, dan Bu Kali mohon maaf jika selama pembelajaran ini ada tutur kata Bu Kali yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, kedepankan protokol kesehatan, jangan lupa bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.